Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Lina dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Kalian hari ini sudah memasuki di semester 2 dan kita sudah memasuki bab ke-7, yaitu mengenai menerapkan penataan surat dan dokumen. Mari kita simak ya nak. Pada dasarnya kita sebagai manusia mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat kelahiran, pertumbuhan dari balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya meninggal, tentunya tidak akan terlepas dari adanya arsip, yaitu surat dan dokumen penting. Saat masih dalam kandungan, ketika diperiksa oleh dokter, seseorang akan mendapatkan catatan pemeriksaan. Saat lahir, mendapatkan surat kelahiran. Saat masa sekolah, mendapatkan ijazah pendidikan. Dan saat cukup umur, mendapatkan KTP. Selanjutnya, saat orang tersebut bekerja, ia akan mendapatkan surat keterangan bekerja. Saat menikah, ia akan mendapatkan surat nikah. Ketika pensiun, ia juga mendapatkan surat. Bahkan saat meninggal pun akan diberikan surat kematian. Surat-surat yang kita dapatkan tersebut kemudian disimpan karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Contohnya, ijazah diperlukan saat melamar pekerjaan. KTP sangat diperlukan hampir di semua aspek kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Jika surat tersebut hilang, tentu pemiliknya akan mengalami kesulitan. Kehilangan KTP dapat menghambat pemiliknya dalam mengurus suatu hal. Misalnya, dalam proses pembuatan rekening tabungan. Untuk mendapatkan lagi KTP tersebut, tentu diperlukan biaya, waktu, dan tenaga. Surat-surat penting tentu tidak boleh disimpan di sembarang tempat. Contohnya, menyimpan ijazah pada tumpukan kertas, koran, atau majalah. Sebagai manusia, tentu saja sifat lupa sebagai bagian dari kelemahan kita. Jika tumpukan koran tersebut dijual, ijazah tersebut tentu akan ikut hilang. Oleh karena itu, perlu cara tertentu dalam menyimpan surat sehingga surat tersebut dapat terjaga, baik fisik maupun informasinya. Kegiatan di perkantoran juga tidak terlepas dari keberadaan arsip surat. Setiap harinya, surat yang masuk ataupun diterima oleh kantor bukan lagi satuan, melainkan puluhan hingga ratusan surat. Jika surat-surat atau arsip-arsip tersebut tidak disusun dengan baik, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Tumpukan kertas di mana-mana, ruang kerja tidak rapi, hingga para pegawai yang emosi karena kesulitan mencari satu lembar surat atau arsip di antara tumpukan kertas. Keadaan ini tidak mencerminkan suasana kerja yang kondusif sehingga produktivitas kerja akan sulit meningkat. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip yang tepat untuk mengelola surat-surat atau arsip-arsip tersebut agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Sistem penyimpanan arsip sendiri dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Baik, sekarang kita berlanjut ke manfaat sistem penyimpanan arsip. Di sini ada 5 manfaat sistem penyimpanan arsip. Yang pertama yaitu
arsip dapat tertata dengan rapi, otomatis ya, karena memang sudah disusun sedemikian rupa. Yang kedua adalah ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Yang keempat, mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah mudah dalam penyusutannya. Kenapa? Karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ibu harap kalian menyimak dengan baik dan bisa mengambil resume dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.